mendengarkan podcast ini. Etimologi berarti asal-usul kata. Jadi ditinjau dari etimologi kata kudus dari kadosh dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani, hagios. Jadi etimologi artinya asal-usul kata. Tipologi artinya gambaran. Gambaran mengenai Tuhan Yesus, atau kalau kita baru-baru ini bicara soal Lucifer, melalui sosok atau tokoh yang muncul di perjanjian lama. Seperti misalnya saudara sekalian, dari Mesir kupanggil anakku. Di sini Mesir menjadi gambaran dari Tuhan Yesus. Tipologi. Seperti ular dinaikkan di padang gurun, ular Nehustan. Ini gambaran Tuhan Yesus yang naik kayu salib, itu tipologi. Dan baru-baru ini kita bicara mengenai Raja Tirus dan Raja Babel, itu tipologi dari Lucifer. Jadi tipologi maksudnya adalah gambaran atau penggambaran. Itu pengertian mudahnya saja. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas satu bahasan mengenai kerusakan manusia. Dan sebenarnya saudaraku, apa yang kita pelajari ini hal yang diperdebatkan hebat dalam sejarah teologi ya. Bapak Ibu dengan polosnya belajar dan percayalah, saya tidak membawa Ibu kepada penyesatan. Ini hal yang sangat penting. Apa yang kita pelajari ini adalah hal-hal yang bersifat doktrin. Tetapi di dalam pembahasan kita mendengar begitu banyak implikasi dari kebenaran-kebenaran itu dan aplikasi konkretnya. Kalau dulu belajar doktrin khusus hanya doktrin yang menyangkut konsep-konsep yang melandasi iman. Sedangkan kita belajar doktrin di situ termasuk implikasi-implikasi yang memuat tuntunan etika yang kita harus lakukan, atau memuat panggilan di mana kita harus melakukan tindakan. Jadi pengajaran doktrin yang kita pelajari memuat norma-norma, jadi sangat normatif. Bukan hanya konsep-konsep yang melandasi kita di dalam berdogmatika atau bicara dalam area doktrin, tetapi juga di dalamnya menyangkut mengenai norma-norma di mana kita dipanggil untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan. Jadi doktrin-doktrin kita itu normatis etis juga, saudara. Nah ini luar biasa ya. Rasanya dalam buku-buku dogmatika hampir tidak ada itu, hampir tidak ada. Kerusakan manusia harus dipahami bahwa manusia dengan keadaannya sebagai ciptaan yang telah jatuh dalam dosa tidak akan dapat mencapai kesucian standar yang dikehendaki oleh Allah sesuai dengan rancangan Allah semula. Hal ini sama dengan bahwa manusia dalam keadaan rusak tidak akan mampu sama sekali mencapai kesempurnaan sebagai corpus delicti. Jadi kerusakan manusia harus dipahami bahwa manusia tidak mampu mencapai kesucian standar Allah atau tidak mampu menjadi corpus delicti. Kebaikan yang dapat dilakukan manusia adalah kebaikan relatif. Kebaikan relatif, saudaraku sekalian. Artinya bahwa kebaikan yang dapat dilakukan oleh manusia adalah kebaikan yang sesuai dengan kebenaran moral atau etika yang dapat dipahami. Relatif artinya kebaikan yang dilakukan manusia adalah kebaikan yang sesuai dengan etika yang dapat dipahaminya. Berarti satu orang berbeda dengan yang lain karena pemahaman mereka mengenai etika itu berbeda. Padahal manusia telah jatuh dalam dosa. Dan manusia yang jatuh dalam dosa yang pertama mewarisi kodrat dosa. Yang kedua tidak memiliki pengenalan akan Tuhan. Kodrat dosa membawa atau memberi dorongan manusia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesucian Tuhan. Atau sebenarnya ada kalimat yang saya harus taruh di sini,
Kodrat dosa membuat mata manusia tertutup untuk mengerti pikiran perasaan Allah. Dan itu hanya bisa dibukakan ketika manusia belajar kebenaran, lalu pikirannya dibuka. Jadi kebenaran-kebenaran yang diakumulasi, ditumpuk, dikumpulkan, dipelajari, membuat seorang memiliki kecerdasan. Dengan Roh Kudus dimeteraikan di dalam diri seseorang dan menuntunnya kepada segala kebenaran, barulah manusia bisa mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Oke. Kembali ini, kodrat dosa membawa atau memberi dorongan manusia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesucian Tuhan. Kesucian Tuhan artinya semua tindakan yang selalu sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan. Baik yang masih ada dalam batin, jadi belum dilakukan, maupun yang sudah diwujudkan dalam tindakan. Jadi apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan, yang diucapkan, selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Kesucian Tuhan dalam hidup kita bukan hanya menunjuk suatu keadaan yang tidak bersalah, artinya pasif, tetapi dorongan aktif untuk selalu bertindak dalam pikiran maupun perbuatan nyata sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Pada umumnya orang berpikir kesucian itu keadaan tidak bersalah. Kalaupun pernah bersalah, diampuni, beres. Kesucian Kristen tidak demikian. Kesucian adalah juga dorongan aktif untuk selalu bertindak dalam pikiran dan perbuatan nyata sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Kalau hanya keadaan yang tidak berdosa, itu keadaannya masih berpotensi nanti berbuat salah. Jadi kesucian bukan hanya tidak berbuat dosa, tapi tidak bisa berbuat dosa lagi. Dan kita akan mengalami proses yang hebat di situ. Proses yang hebat. Sisa-sisa nafsu kita akan dimatikan. Sampai bersisih. Semua potensi itu dimatikan. Saya ulangi. Kesucian Tuhan dalam hidup bukan hanya menunjuk suatu keadaan yang tidak bersalah, tapi dorongan untuk selalu bertindak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Jika tidak ada dorongan itu, yang disertai kepekaan mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna, belumlah kesucian standar Allah. Saya sudah mencoba melihat buku-buku. Saya sudah mencoba dan melihat. Rata-rata buku-buku itu tidak bicara sedalam ini. Yang dibicarakan hanya berbuat baik, tidak berbuat baik, keberdosaan, ketidakberdosaan. Apa itu ketidakberdosaan? Apakah hanya diampuni dosanya, dianggap tidak bersalah, dianggap benar? Padahal ketidakberdosaan juga berarti potensi berbuat dosa dikikis. Yang ada potensi untuk selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah dalam tindakan dan dalam pikiran. Nah, kodrat dosa mendorong manusia melakukan ketidaktepatan sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Jadi kodrat dosa itu dorongan melakukan ketidaktepatan. Itulah sebabnya anak kecil tanpa diajari nakal sudah bisa nakal atau berbuat salah. Itu kodrat dosa. Jadi manusia yang berdosa, saudara sekalian, itu manusia yang punya kodrat dosa. Yang kedua, tidak memiliki pengenalan akan Tuhan. Kodrat dosa dorongan ketidaktepatan. Tidak mengenal Allah berarti tidak mampu mengerti pikiran perasaan Allah. Dengan keadaan ini manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini dimulai dari Adam, yang kegagalan Adam bersikap benar terhadap Tuhan, sehingga kehilangan kemuliaan Allah atau kekurangan. Ya, kehilangan itu hustereo, yang selain kehilangan juga berarti kekurangan atau membutuhkan. Kehilangan kemuliaan Tuhan berarti bahwa manusia telah gagal mencapai standar yang dikehendaki Allah. Kerusakan manusia bisa terjadi secara natural dalam kehidupan anak manusia. Ya, kerusakan manusia, coba dibaca Ibu. Kerusakan manusia bisa terjadi secara natural dalam kehidupan anak manusia. Selain karena memiliki kodrat dosa, moral seorang anak manusia terbentuk melalui proses kehidupan. Dari berbagai sumber dan media,
seorang anak manusia menyerap berbagai filosofi hidup, baik dalam lingkungan keluarga, pendidikan, pergaulan, dan lain sebagainya. Di dalam proses kehidupan tersebut, seorang anak manusia menyerap berbagai filosofi hidup yang didengar dan segala hal yang dilihatnya. Dari apa yang dilihat dan didengar tersebut, ia membentuk dirinya. Di dalamnya termasuk selera jiwanya. Semua yang diserap dalam jiwanya melalui jendela indranya, yaitu mata dan telinga, membangun gaya hidup. Pembiasaan hidup yang dikenakan membangun karakter. Ya, begini saudara. Jadi begini saudara. Manusia sudah punya kodrat dosa. Lalu melalui apa yang dilihat, didengar, membangun filosofi. Filosofi pribadinya. Ini yang membentuk karakter. Karena membangun selera jiwa, nanti kita akan baca lagi. Oleh sebab itu, tadi saya katakan kebaikan orang relatif sesuai dengan apa yang dipandangnya baik. Dan apa yang dipandangnya baik tergantung dari apa yang dia dengar dan dia lihat. Dia lihat, dia dengar, tergantung itu. Dan ini membangun selera jiwanya. Apa yang bahagia, yang mendatangkan kebahagiaan, apa yang dipandangnya mendatangkan keuntungan, itu dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia dengar. Jadi kalau orang dilahirkan di lingkungan yang buruk, dia tidak mungkin baik. Tidak mungkin. Kalau seorang anak manusia dibesarkan simpanse, dia pasti bergelantungan di pohon seperti simpanse. Tidak mungkin jadi baik, tidak mungkin. Anak pangeran aja, anak bangsawan, dilahirkan di daerah kumuh, tidak mungkin berjiwa pangeran. DNA-nya bagus, lingkungannya buruk pun jadi buruk. DNA-nya buruk, lingkungannya baik, bisa berubah. Jadi lingkungan itu sangat dominan membentuk. Teruskan. Hal tersebut di atas sejajar dengan selera lidahnya. Kalau seseorang dilahirkan di Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah, maka lidahnya sudah terbiasa dengan makanan orang Jawa Tengah. Ya, seperti gudeg, soto, dan lain-lain. Coba kalau kemudian dia pergi ke daerah India. Kalau India mungkin masih ada titik pertemuan, saudara. Masih ada titik pertemuan. Kalau pergi ke Timur Tengah, jauh. Nggak mungkin dibilang, enak, nggak mungkin. Dia lidahnya sudah terbiasa dengan cita rasa tertentu. Dan jiwanya sudah merekam cita rasa itu. Ya memang tidak terpisahkan antara fisik dan sini. Oke, terus. Lidahnya sulit menikmati masakan dari wilayah lain yang tidak sama dengan selera lidahnya. Paralel dengan selera lidah, demikian pula dengan pembiasaan hidup. Ya, apa yang saudara lakukan, itu yang Anda akan bisa nikmati. Oke, terus. Ada dua wilayah yang menjadi tempat manusia memiliki pembiasaan. Wilayah itu adalah jiwa, dan kedua adalah daging. Pertama dalam jiwanya. Sebagai contoh, orang yang filosofinya adalah bahwa kekayaan dapat membahagiakan, maka ia mengisi hidupnya dengan mencari harta dunia. Selera jiwanya adalah kekayaan. Orang yang filosofinya kehormatan dapat memberi kebahagiaan dalam hidupnya, maka ia akan memburu kehormatan sebagai kebahagiaannya. Selera jiwanya adalah kehormatan. Orang yang merasa puas atau bahagia dengan sejumlah uang, maka ia akan berusaha memiliki sejumlah uang. Hidupnya akan diisi untuk itu. Orang yang merasa puas dengan barang-barang tertentu, seperti barang branded, arloji, mobil, pakaian, dan lain sebagainya, akan mengisi hari hidupnya untuk memperoleh hal itu. Orang yang merasa puas bisa meledakkan emosinya dan menikmati perasaan tersinggung, akan melakukan tindakan tertentu untuk bisa melepaskan emosinya dan membalas tindakan orang yang melukai hatinya. Hal-hal ini barulah sebagian contoh
dari banyak kasus dalam kehidupan. Yang terakhir ini contoh kasus ekstrim yang memang tidak dialami oleh kebanyakan orang, tetapi dewasa ini semakin berjangkit dalam kehidupan orang Kristen juga. Ya, dia terbentuk. Nah, kalau orang sudah biasa temperamental, gampang tersinggung ya, bagaimana bisa mengerti pikiran perasaan Tuhan? Makin jauh. Merasa terhormat kalau pakai barang ini, merasa terhormat punya mobil ini, rumah bagus. Bagaimana dia bisa mengerti pikiran perasaan Tuhan? Nggak bisa. Itulah sebabnya maka ada proses keselamatan. Ia harus mendengar banyak kebenaran untuk menggantikan filosofinya yang salah. Dan ini proses panjang karena yang sudah mengakar ini puluhan tahun. Bagi orang-orang atau bapak ibu yang sudah usia di atas 50 tahun atau di atas 45 tahun, sudah berat. Maka perlu kerja keras untuk bisa mengganti, untuk mengkonversi itu. Ya, terus. Wilayah kedua adalah daging. Tadi jiwa, sekarang wilayah kedua daging. Wilayah daging ini menyangkut dua hal yang paling menonjol pada umumnya, adalah kuliner, makan dan minum, dan seks. Orang yang sudah terbiasa dengan makanan tertentu akan terpenjara oleh selera terhadap makanan tersebut. Nah, ini bisa membunuh, bisa membuat orang sakit. Orang sakit jadi lemah, usia muda, sangat mengganggu, membuat ia tidak efektif untuk kerajaan surga. Saya termasuk orang yang salah asuh, sadar-sadar setelah umur sekian, dan sekarang berjuang untuk berubah, luar biasa sulitnya. Tapi kalau kita mencintai Tuhan, kita mau berjuang, ya. Oke, terus. Hal ini sama dengan kalau seseorang sudah terbiasa dengan memuaskan hawa nafsu seksnya dengan berbagai cara atau dengan berbagai pasangan, maka ia akan terbelenggu dengan kebiasaan itu. Jadi kalau sudah mulai melakukan kesalahan itu terus-menerus, itu akan menjadi candu bagi dia. Dan dia harus dipuaskan. Untuk bilang stop, nggak gampang. Ini contoh ekstrim ya saudara. Terus? Demikian pula dengan mereka yang terikat dengan penyimpangan seks atau homoseksual. Ya, LGBT. Itu nggak gampang. Sangat berat. Kalau kita melayani orang yang terlibat dengan lesbian, gay, bisek atau transgender, itu nggak gampang. Orang tuh mengutuk betul, tapi pelakunya itu nggak gampang diubah. Harus dengan kesabaran menuntunnya sampai pada perubahan. Dan menurut saya, orang itu bisa berubah total kalau mendengar firman. Langit baru, bumi baru, dunia nggak ada artinya. Nanti ada kehidupan lain yang lebih sempurna, baru bisa. Kalau cuma, jangan berbuat ini dosa, nanti masuk neraka loh. Ancaman masuk neraka tidak cukup membuat dia berubah. Tapi kebenaran yang memerdekakan. Oleh sebab itu tidak mungkin keselamatan itu dalam proses yang cepat, hanya sebuah imajinasi. Percaya, selamat, dibenarkan, itu imajinasi. Itu salah. Harus ada implikasi konkretnya. Nah ini saya bicara soal implikasi konkret dari pengajaran yang bersifat doktrinal. Terus. Ia akan terikat oleh selera tersebut. Ikatan tersebut juga dalam bentuk ikatan rokok. Paling rusak kalau seseorang mengkonsumsi alkohol, narkoba, obat bius, dan lain sebagainya. Hal-hal ini menjadi ikatan yang tidak mudah dilepaskan, bahkan sampai tidak dapat dilepaskan. Walaupun wilayah kedua ini berada di wilayah daging atau fisik manusia, tetapi juga tidak terlepas dari selera jiwa. Sebab semua yang dinikmati daging akan terpola dalam jiwanya. Ya, kalau Bapak Ibu misalnya suka sate kambing muda, Anda lewat tempat ada sate kambing gitu ya, Anda punya jiwa sudah bereaksi nanti. Sudah bereaksi. Nagih. Kadang-kadang orang ya sampai ke puncak hanya karena memakan sate kambing. Berangkat sore pulang malam. Itu bisa begitu saudara. Anda jangan main-main kalau orang sudah tercandu narkoba. Sama.
Makanya betapa giatnya kita harus mencegah anak-anak jangan sampai sarafnya kena narkoba, jiwanya terpola oleh narkoba itu. Saya duka cita hari ini, saya masih duka cita. Saya memikirkan hidup itu betapa beratnya untuk menjaga kesucian, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan saya melihat banyak orang yang seharusnya bertanggung jawab untuk bekerja bagi Tuhan, tapi tidak maksimal, tidak all out. Mestinya kan begini saudara, apapun yang kita lakukan, semua itu hanya untuk Tuhan. Yang pertama membenahi diri, yang kedua bagaimana menyelamatkan orang. Tidak ada yang lain yang kita kerjakan untuk diri kita. Entah mikir mau beli mobil, ganti mobil, tidak perlu mestinya. Ya kalau kita harus ada ganti-ganti saja, bukan tujuan kita. Apalagi kalau mikir, aduh aku mau punya villa di sana, aku mau bangun ini, bangun itu. Dia masuk neraka gara-gara itu. Kita harus hidup sepenuhnya untuk Tuhan. Setelah menjadi anak tebusan Tuhan, kita tidak berhidup untuk diri kita. Mahasiswa-siswa, anak-anak muda kalian hidup sekolah karir hanya untuk Tuhan. Jadi kita berdoa agar terjadi kebangunan rohani dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Terus baca. Keadaan-keadaan tersebut membuat manusia tidak akan dapat mencapai kesucian Tuhan, sebab jiwa manusia telah rusak oleh pembiasaan hidup yang salah tersebut. Iya, kalau orang-orang Kristen di kota yang keluarganya baik-baik, pendidikannya baik-baik, papanya majelis, opanya pendeta, itu gampang jadi orang Kristen. Tapi itu bukan berarti sudah kembali ke rancangan semula loh. Saya itu ingin mengingatkan ya, bahwa orang-orang Yahudi pada waktu mendapat seruan dari Tuhan Yesus, bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Mereka bukan orang-orang jahat loh saudara. Mereka orang-orang baik yang taat hukum. Mereka sangat ekstrim melakukan hukum. Pertobatan yang dimaksud itu perubahan pikiran untuk mencapai standar kesucian Allah. Maka Tuhan memulai dengan kalimat, haruslah kamu sempurna seperti Bapak di surga. Hidup keagamaanmu harus lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi. Ini sudah lenyap menjadi doktrin-doktrin yang hanya diyakini di pikiran, lalu orang merasa sudah selamat. Gitu saudara. Terus, kehendak bebas yang dimiliki manusia adalah kehendak bebas yang terbatas. Manusia tidak mampu memilih apa yang sempurna. Manusia dapat diibaratkan sebagai seseorang yang tertawan di dalam penjara. Ia bebas ada di dalam lingkungan penjara, baik di dalam halaman penjara maupun di dalam sel. Tetapi ia tidak dapat bebas di luar lingkungan penjara. Keselamatan dalam Yesus Kristus membebaskan manusia dari lingkungan penjara tersebut. Tetapi kalau manusia memilih untuk tetap di dalam penjara, bahkan di dalam selnya, maka hal itu akan terjadi sesuai dengan kehendak bebasnya. Oke, begini saudara. Ini sel, ini halaman penjara, ini di luar. Dulu Adam di sini, saudara. Adam dan Hawa di sini. Karena jatuh dalam dosa, mereka masuk ke sini. Ini terkunci. Mereka masuk ke sini. Maka ada manusia yang baik, ini baik ya. Ini manusia yang jahat. Kalau dihakimi, yang ini masuk neraka nih orang-orang. Ini dihakimi untuk perbuatan. Setelah ada salib nanti ya. Nah Tuhan Yesus Kristus datang itu membongkar ini. Dibuka nih. Ya. Ini terbuka. Saya kasih sempit ya, karena jalan surga itu sempit. Lebih sempit. Jadi sekarang orang tuh di sini. Tapi juga bisa masuk sel, masuk halaman. Maaf, ya betul. Oke, ini sel aja. Sorry. Ini sel, ini halaman, ini luar. Dia bisa bebas ke sini menjadi sempurna seperti Kristus. Dia mau tetap jadi orang baik di sini atau jahat di sini. Tentu di sini ada grid-gridnya ya, kejahatan manusia ini juga kebaikan ada grid-gridnya. Ada grid-grid juga. Ini pembagian besar. Ketika manusia belum jatuh dalam dosa, manusia di sini. Hilang kemuliaan Allah di sini, tertutup ini.
Tidak bisa sempurna. Kedatangan Tuhan Yesus membuka ini, menebus, lalu memberikan potensi eksosia untuk sempurna, jadi anak Allah sampai di sini. Tapi orang Kristen yang tidak berjuang, dia bisa tetap jadi orang baik. Atau yang tidak mau baik, dia jadi jahat, masuk neraka nih biar Kristen juga. Ini orang-orang yang dihakimi oleh perbuatan, masuk dunia yang akan datang sebagai anggota masyarakat. Di sini menjadi keluarga kerajaan. Seek ye first the kingdom of God. Itu di sini. And all these things should be added unto you. Semua akan ditambahkan. Anda ngerti maksudnya ini? Mengerti? Ini terbuka. You mesti kerja keras, berjuanglah masuk sini, kata Tuhan. Orang-orang Yahudi itu sudah baik-baik di sini. Harus mengalami pembaharuan pikiran di sini. Jangan setelah jadi orang Kristen kita betah di sini. Fantasinya sudah diselamatkan di sini. Rusak sekali, saudara. Kalau tidak dijelaskan tiap minggu, nggak ngerti. Kalau hanya sepotong dengar, nggak tahu. Dia harus dengar terus dengan tekun. Kalau dengar begini, yang sering ikut, nangkap nggak? Nangkap. Kalau tidak, bingung. Teologi itu bukan suatu yang simple. Membutuhkan ketekunan, belajar terus, lagi pula hati yang rendah. Jangan debat-debat. Bukan saya tidak mau didebat, bukan nggak berani. Kita nggak mau debat-debat yang nggak, saudaraku. Oke, teruskan. Terkait dengan hal ini, Paulus mengatakan bahwa semua manusia pembohong. Ya, Roma 3, 1-4. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali. Dan di dalam segala hal, pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia adalah pembohong. Sebab pada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Terus kata pembohong dalam teks aslinya adalah Pseustes. Terus pembohong di sini bukan dalam konteks mengubah data atau menipu. Ya, jangan kata pembohong itu lalu nipu dia. Merah bilang kuning, 2 bilang 5. Coba perhatikan Pseustes ini terus. Pembohong di sini dalam konteks tidak setia atau merusak perjanjian. Kan ayat ini kan pasal 3 harus membahas dari Roma pasal 2 ayat 1-29. Nggak boleh main comot lalu diartikan sesuai dengan premis di otaknya. Tuh semua manusia pembohong, semua rusak mutlak, rusak total, apapun istilahnya. Saya nggak mau pakai istilah itu. Kalaupun nanti saya pakai, saya isi sendiri. Boleh. Pembohong di sini bukan dalam konteks mengubah data atau menipu. Terus, tetapi ketidaksetiaan atau merusak perjanjian. Kalau Anda membaca Roma pasal 2, 1-29, bicara Israel sebagai umat yang dipilih. Dia menghakimi orang, tapi dia nggak melihat dirinya sendiri, dan seterusnya. Jadi, teruskan. Tindakan merusak perjanjian dimulai dari Adam, kemudian semua keturunannya, termasuk umat pilihan, yaitu bangsa Israel. Dengan sunat yang mereka terima, mereka harus hidup sebagai umat Allah yang benar. Tetapi pada kenyataannya, mereka melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum yang mereka pahami. Bahkan mereka berlaku munafik, seperti menghakimi orang lain, sementara mereka sendiri melakukan pelanggaran. Itulah sebabnya kata Pseustes juga dapat diterjemahkan sebagai one who breaks faith and a false and faithless man. Orang yang mengingkari imannya atau tidak setia. Ini konteksnya Israel yang begitu, semua pembohong. Dimulai dari Adam, mengingkari perjanjian, tidak setia kepada Allah. Israel umat pilihan pun juga sama begitu. Tapi bukan berarti semua manusia jahat. Harus dipahami itu. Tetapi memang semua manusia telah jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah, artinya tidak mampu mencapai kesucian
Tuhan. Terus Roma 3 ayat 4, bahwa semua manusia pembohong hendaknya tidak dipahami seakan-akan semua manusia sudah rusak sama sekali, tidak memiliki kebaikan sama sekali. Faktanya, memang banyak tokoh-tokoh perjanjian lama yang diakui sebagai orang saleh oleh Tuhan. ya, terus Seperti Ayub misalnya, Tuhan dapat memuji dirinya. Juga Nuh, Samuel, Daniel, dan lain sebagainya. yang tidak pernah kita jumpai salahnya. Alkitab tidak pernah mencatat salah apa mereka. Apakah pembohong mereka nipu? Semua manusia pembohong mereka nipu? Nah, saya tidak bisa mengerti karena teolog-teolog besar menggunakan kata pembohong seakan-akan manusia semua sudah rusak sama sekali. Lihat dong konteks ayat itu. Jangan comot satu ayat, kutip satu ayat hanya untuk mendukung premisnya. Itu tidak fair. Akhirnya merusak seluruh tatanan kebenaran. Jadi ruwet, lalu nulis banyak buku tebel-tebel, tambah ruwet, dan yang tahu hanya orang-orang tertentu yang sekolah teologi. Saya ngomong ini nggak main-main. Saudara membaca ini juga mesti sudah ngerti, amin. Walaupun ruwet juga. Tapi jelas implikasinya. Kalau ngomong begini kita harus buat apa? Kalau ngomong begini panggilannya apa? Jelas. Terus Manusia tetap masih bisa berbuat baik, tetapi kebaikan yang dimiliki manusia adalah kebaikan relatif. dan Tuhan juga menghargai. Lihat, hambaku ini tidak ada kesalahan padanya. Dia saleh. Emangnya Ayub nggak punya salah? Ya adalah. Dibandingkan dengan kesucian standar Tuhan, iya nggak bisa. Abraham juga nggak bisa. Tapi di zamannya mereka orang-orang yang dinilai saleh. Relatif bukan? Jangan diukur dengan ukuran kita. Harus apple to apple, jangan apple to mangga, mango. Atau apple to apple, jangan apple to kesemek. Ya. Terus Kebaikan relatif adalah kebaikan yang tidak mencapai standar kesucian Tuhan. iya, karena kesucian Allah itu nggak relatif. Kenapa nggak relatif? Sebab standarnya Tuhan sendiri. Tuhan nggak pernah pelin-pelan. Tuhan AABB. Standarnya Tuhan. Kalau cuma tidak membunuh kan? Hormati orang tua. Coba rumuskan apa itu menghormati orang tua. Nggak melawan. Kalau diomelin diem. Apakah berarti menghormati orang tua dia? Belum tentu. Saya bisa baca batinnya. Tidak menghabisi nyawa orang. Apakah berarti tidak membunuh? Nah, kalau hukum itu tidak membunuh. Hukum umum. Tapi kalau Tuhan Yesus, engkau membenci saudaramu, kamu membunuh. Maka di balik pernyataan itu Tuhan mau mengatakan hukummu itu pikiran perasaan Allah yang bisa membaca pikiran dan perasaan. Ini penting kekristenan ini, dan kita itu memang dirancang untuk sampai tingkat itu. Jadi kerusakan manusia adalah keadaan di mana manusia tidak mampu mencapai ini. Kalau kebaikan moral umum bisa, tapi mencapai standar kesucian Allah tidak mampu. Maka perlu belajar. Mengingat manusia sudah rusak seperti ini. Nih. Gimana mau merubah dalam waktu singkat? Jangan berkata, yang penting udah selamat. Allah menentukan kamu selamat. Kamu sudah dibenarkan. Ininya gimana? Ya, kita diproses didewasakan. Seberapa standar kedewasaanmu? Nggak bisa relatif. Standar kedewasaan kita seperti Bapa di surga. Makanya kelompok orang-orang itu mengatakan bahwa sempurna itu nggak bisa di bumi tapi di surga. Tapi Tuhan nggak pernah mengatakan di surga. Ya, saya bukan orang yang sudah sempurna, saya jatuh bangun juga, saudara. Tapi kita nggak boleh mengampuni kesalahan. Salah tetap salah. Dan jangan putus asa dengan berkata, ya saya manusia penuh kelemahan kurangan. Ya masih di dunia kan kita, ya masih bisa salah, nggak apa-apa. Itu kamu putus asa. Nggak boleh. Terus. Dalam hal ini, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia
di mata Allah tidak setia, karena mengingkari maksud tujuan Allah menciptakan manusia, yaitu menjadi manusia sesuai dengan gambarnya. Iya, kalau ayat ini muncul di perjanjian lama, nggak akan bisa dimengerti. Ini muncul di perjanjian baru. Kalau muncul di perjanjian lama, nggak mungkin. Semua manusia pembohong. Nggak ngerti. Standar perjanjian yang Allah kehendaki itu belum tahu. Ternyata Tuhan Yesuslah yang menunjukkan penghukuman itu, menunjukkan kesucian itu. Ini loh profil manusia yang Allah kehendaki. Maka tidak mungkin ayat seperti ini masuk di perjanjian lama, nggak akan dimengerti. Sebab orang-orang perjanjian lama hanya tahu hukum secara umum. Terus, keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus memberi potensi manusia untuk diperbaiki dari kerusakannya, atau untuk menemukan kemuliaan Allah yang hilang. Semua manusia yang belum mengenal keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, sebaik apapun mereka, belum menemukan kemuliaan Allah termasuk Daniel, Ayub, Musa, semua itu orang-orang hebat, Yusuf, belum menemukan kemuliaan Allah yang hilang. Terus, bagi umat perjanjian lama, dosa hanya berarti melanggar hukum Taurat. Kalau kita dosa berarti meleset, tidak tepat. Di zaman anugerah di mana kemuliaan Allah yang hilang dimungkinkan untuk ditemukan kembali, memahami dosa bukanlah sekedar melanggar hukum, tetapi ketidaktepatan bertindak. Hal ini mencakup sikap lahiriah maupun batiniah. Tidak membunuh itu bukan hanya tidak menghabisi nyawa orang, membenci juga sudah membunuh. Orang percaya diberi kuasa untuk dimungkinkan memiliki pikiran dan perasaan Kristus, sehingga dalam segala sesuatu yang dilakukan bisa sesuai dengan pikiran perasaan Bapa serta dapat memenuhi rencananya. Nah, inilah standar yang Tuhan Yesus ajarkan. Makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Saya mau nanya, makanan saudara apa? Makanan kita apa di sini? Kehormatan, barang branded, sudah rusak. Termasuk saya ini rusak. Ini yang harus diperbaiki dengan kebenaran firman. Kalau orang bisa menikmati suasana, entah maaf ya ekstrimnya ya, di diskotik atau di tempat leisure, tempat kalau orang leisure time di tempat wisata. Kita di hadirat Tuhan, ntar kita jam 9 berdoa. Itulah pelabuhan kita. Makanya kenapa ya saudaraku, harus ada waktu untuk berdoa setiap hari. Dan seorang pendeta seperti saya harus setiap hari berdoa. Merasakan hadirat Tuhan, saudaraku. Dan itu mesti dirasakan. Kalau tidak, Anda akan kering. Anda tidak akan menemukan itu dimanapun. Makanya pada waktu kita mulai berdoa, harus fisik kita kuat, tidak ngantuk, kita serius, pikiran kita tidak boleh bercabang. Makananku melakukan kehendak Bapa. Orang pada umumnya makananku melakukan kehendakku sendiri. Aku gak lengkap kalau belum punya ini. Aku belum bahagia kalau belum mencapai itu. Maka kita harus menjadikan Tuhan tempat pelabuhan kita. Ketika aku menemukan Tuhan, aku berhenti di situ. Ini pelabuhanku. Kalau seseorang memberi diri ditebus oleh Tuhan Yesus, berarti ia menyediakan diri untuk diperbaiki sesuai dengan maksud manusia diciptakan. Iya, nggak cukup jadi orang Kristen yang pergi ke gereja. Ini hanya briefing. Sedangkan pelaksanaan hidup kekristenanmu, yaitu tiap saat di dalam hari hidupmu. Teruskan. Panggilan ini tidak dimiliki oleh umat di luar Kristen. Sehebat apapun mereka, tidak akan pernah mampu bisa mengalami perbaikan gambar Allah di dalam dirinya, yaitu kemampuan bertindak selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Ini sama dengan sempurna seperti Bapa. Matius 5 ayat 48. Umat perjanjian lama merindukan ini. Zaman anugerah di mana ada potensi diperbaiki sesuai rancangan Allah. Dengan demikian penebusan itu bersifat aktif.
Terus terang kita dulu berpikir ditebus itu artinya dipindahkan statusnya. Padahal tidak cukup demikian. Penebusan itu bersifat aktif. Ditebus dari cara hidup kamu yang sia-sia, yang kamu harus dari nenek moyangmu. Maka di 1 Petrus pasal 1 itu dikatakan, ya, kuduslah kamu seperti aku kudus, kata Tuhan. Siapkanlah seluruh akal budimu, letakkan seluruh pengharapanmu kepada penyataan Tuhan Yesus. Jadi kita ditebus itu untuk diperbaiki. Dan perbaikan itu harus sampai standar seperti Bapa. Sempurna seperti Bapa. Kita semua capek loh saudara untuk proses ini. Tapi harus mengalami. Ini memang satu-satunya jalan saudaraku. Jangan Anda berkata bahwa saya sedang mengajar Anda berusaha memperbaiki dengan kekuatan sendiri. Tidak bisa kekuatan kita sendiri. Harus ada penebusan, Roh Kudus, Injil, dan Allah bekerja dalam segala hal. Tetapi tidak otomatis terjadi kalau kita tidak mengasihi Tuhan. Amin. Dan kalau orang mengasihi Tuhan ada tindakan, bukan cukup mempercayai di dalam nalarnya. Aku percaya. Tidak. Kalaupun dia percaya itu bertindak. Lakukan itu. Disingkat umur hidupmu. Teruskan. Kristus adalah profil anak Allah yang menemukan kemuliaan Allah yang hilang. Dalam Yohanes 1 ayat 14, Yohanes menyaksikan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Penting untuk diketahui bahwa dalam ayat aslinya tidak ada kata diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa kemuliaan yang tampak dalam kehidupan Tuhan Yesus bukan diberikan oleh Bapa, tetapi kemuliaan yang diusahakan sendiri. Tuhan Yesus harus bergumul untuk mencapai kesempurnaan, bukan secara otomatis diberikan oleh Bapa. Nah, ini penting. Dia belajar dari apa yang dideritanya. Setelah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan bagi orang yang mengasihi dia. Anda bisa bayangkan kalau Adam tidak jatuh dalam dosa. Nggak ada orang mencuri. Dan orang tidak tahu mencuri itu apa. Kalau Adam tidak jatuh dalam dosa, tidak ada yang membunuh. Adam pasti sempurna seperti Bapa. Dia mengajarkan anak-anaknya bagaimana mengasihi dengan sempurna. Tidak ada pembunuhan. Orang tidak mengerti apa itu membunuh. Sekarang kita semua tahu apa itu membunuh, apa itu segala macam dosa. Tuhan Yesus menjadi teladan bagaimana hidup sesuai dengan kehendak Allah. Saudara dan saya ini korban dari masa lalu. Pertama, korban dari kejatuhan Adam. Dua, korban dari lingkungan kita yang rusak. Kita disuapi dengan berbagai filosofi. Sudah punya kodrat dosa, gennya, ada triggernya lagi. Segala pengaruh dunia sekitar kita. Kok kita bisa tersinggung? Kenapa? Karena punya kodrat dosa. Lalu kita lihat orang tersinggung. Kita lihat orang terhormat itu enak, kita mau terhormat. Kalau Adam tidak jatuh dalam dosa, yang ada orang saling mengasihi, saling melindungi, saling menghormati. Tidak ada itu melukai hati orang. Karena nggak pernah ada apa itu melukai hati orang. Ngerti nggak Bapak Ibu? Amin. Itu yang namanya menjadi pokok keselamatan. Dan Alkitab menunjukkan Tuhan Yesus belajar taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ia mencapai kesempurnaan hasil karya dan usahanya yang serius. Dan ini memberi pelajaran mahal kepada kita, bahwa sebagaimana Tuhan Yesus bisa menemukan kemuliaan Allah yang hilang dari usahanya sendiri, demikian pula kita bisa meraih hal sama, tentu oleh pertolongan Roh Kudus. Oleh sebab itu orang percaya harus bersemangat bekerja keras untuk mengalami proses perbaikan ini. Kalau orang tidak merasa rusak, susah.
Hanya orang sakit yang perlu dokter tabib. Kalau saya perhatikan ya, banyak pengkhotbah ya, dia khotbah ya, kadang-kadang nggak sampai menyentuh. Kenapa? Dia tidak punya gairah. Aku mau kamu tahu supaya kamu berubah. Bukan aku mau kamu tahu kalau aku tahu. Itu kesombongan itu, terselubung. Nggak menyentuh. Saya takut kalau orang-orang sekitar saya udah tambah pinter, lalu tanpa sadar punya kesombongan terselubung itu. Aku mau kamu tahu supaya kamu berubah. Ada compassion supaya orang berubah. Bukan aku mau kamu tahu kalau aku tahu. Banyak itu teolog-teolog yang punya gelar mau nunjukin dirinya itu punya gelar. Kasihan. Aduh, Tuhan tolong. Ini kan perbaikan, bukan membagi pengetahuan. Ingat, bukan aku mau kamu tahu kalau aku tahu. Aku pinter, aku eksklusif, aku teolog, aku doktor, aku master, aku lulusan dari sekolah-sekolah yang hebat. Bukan begitu. Beda tipis antara aku mau kamu tahu supaya kamu berubah, atau aku mau kamu tahu bahwa aku tahu. Sekaligus saya bicara ini kepada semua saudara dan hamba-hamba Tuhan yang nanti akan mendengarkan suara firman ini. Lewat radio, lewat YouTube, lewat rekaman CD, DVD. Teruskan, karena manusia dalam hal ini Adam yang menyebabkan kerusakan gambar diri atau kemuliaan Allah hilang dari hidup manusia, Roma 3 ayat 23, baik dari dirinya maupun semua keturunannya, maka manusia yang menjadi orang percaya diberi tanggung jawab untuk menemukannya kembali. Jadi kalau kita jadi corpus delicti maksudnya begini, Tuhan Yesus jadi corpus delicti untuk membuktikan iblis salah. Udah terbukti dong, oh ya, tapi Yesus anak Allah. Sekarang manusia yang belum. Ayo buktikan kalau manusia juga bisa. Ciptaan juga bisa. Kita berkata, aku bisa. Do it. Lakukan. Seperti aku jadi corpus delicti, sekarang bagianmu jadi corpus delicti. Selain itu, tanggung jawab Adam belum selesai. Makanya dikatakan bahwa yang bisa mengalahkan Lucifer itu hanya darah anak domba dan orang yang tidak menyayangkan nyawa. Ayo, mana nih orang yang tidak menyayangkan nyawa? Ayo buktikan. Kita bilang aku tidak mencintai dunia lagi. Aku hanya mencintai Tuhan. Buktikan. Tuhan jadi corpus delicti, Anda juga jadi corpus delicti. Tanggung jawab kita ini berat. Maka Tuhan berkata, kamu harus menang seperti aku menang. Sebab iblis dikalahkan bukannya oleh darah anak domba, oleh kesaksian orang yang tidak menyayangkan nyawa. Buktikan. Kamu ciptaan, tapi kamu bisa taat kepada Bapa, menghormati Allah seperti aku melakukannya. Kan sebenarnya Tuhan Yesus termasuk kelompok atau pribadi yang harus dihormati. Amin. Lucifer tidak menghormati. Dia jadi manusia. Dia harus menaklukkan si iblis. Bisa loh, aku jadi manusia bisa. Oke, adik-adikku. Kita ini adik-adiknya, betul? Ayo sekarang kamu udah kuberi contoh ya. Kamu juga bisa, aku ke surga. Kamu sekarang yang menyelesaikan. Kita yang menyelesaikan. Anda maka harus jadi corpus delicti. Jadi Kristen itu berat, bukan berat. Berat sekali. Sebab kerusakan yang terjadi harus diperbaiki sesuai dengan maksud Allah menciptakan manusia itu. Kalau sudah bicara begini saudara, kita sudah tidak mikir soal agama. Kristen itu begini, berat. Kalau sudah ngomong begini kita sudah malas debat sama siapapun saudara. Tunjukkan hidupmu jadi corpus delicti. Wah, saya nggak percaya adanya corpus delicti, kan begitu banyak orang ada yang ngomong gitu. Lu belum belajar ya. Belajarlah secara komprehensif. Kalau kamu sudah belajar, kamu punya kesaksian dalam batin bahwa ini benar dan kau harus melakukannya. Jadi fokus hidup orang percaya harus sepenuhnya diarahkan untuk perbaikan ini.
Dan orang yang tertarik pada perbaikan ini dan mengarahkan diri pada perbaikan ini tidak tertarik dunia sama sekali. Sebab yang dilakukan bagaimana dia bergaya hidup seperti Tuhan Yesus. Aduh, ini sudah setengah mati, saudara. Yang fokus saja bisa gagal. Yang berjuang bisa gagal, apalagi yang tidak berjuang. Supaya kamu tahu, ini mahal. Hanya orang yang berani mengambil keputusan untuk mengalami proses perbaikan yang akan terus bergerak untuk berubah sampai gaya hidupnya sangat berbeda dengan manusia di sekitarnya. Disinilah ada kehausan, kelaparan akan kebenaran. Sebab hanya orang yang haus dan lapar akan dipuaskan. Perbaikan-perbaikan inilah yang membawa manusia mengenakan kodrat ilahi atau mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Dan proses ini bisa berlangsung secara bertahap. Di sini kita mengerti betapa mahalnya waktu. Time is grace. Waktu adalah anugerah. Oleh sebab itu sepanjang umur hidup kita harus menjadikan tahun-tahun kita diproses menjadi anak Allah. Dan tidak ada hal yang lebih bernilai dalam hidup ini kecuali diproses untuk menjadi anak Allah seperti Tuhan Yesus. Amin.